Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan seorang gadis yang disiksa dan dibunuh dengan kejam selama 4 minggu di tangan pacarnya sendiri. Yuk, simak terus ceritanya ya. Kelly Anne Bates lahir pada tanggal 18 Mei 1978 dan dibesarkan di Greater Manchester, Inggris. Kelly digambarkan sebagai gadis dewasa, sangat ramah dan ceria, yang juga suka bergaul dengan orang yang lebih tua. Ketika dia berumur 14 tahun, dia bertemu dengan seorang pria bernama Dave Smith yang mulai merawatnya. Ketika dia berusia 16 tahun, dia memberitahu ibunya, Margaret, bahwa dia mempunyai pacar yang lebih tua. Namun pacarnya tidak hanya bertambah tua beberapa tahun saja. Pria ini berusia 32 tahun. Margaret mengaku saat pertama kali bertemu dengannya, bulu kuduknya langsung berdiri. Meskipun Margaret mengkhawatirkannya, dia menunjukkan kepedulian dan cinta yang tulus kepada Kelly. Bahkan sampai menelponnya ketika dia khawatir Kelly keluar sepanjang malam. Namun belakangan terungkap bahwa Kelly telah berbohong tentang beberapa informasi mengenai pacar barunya. Dave bukanlah berusia 32 tahun, melainkan dia sebenarnya ialah berusia 48 tahun. Namanya juga bukan Dave, melainkan Jimmy atau James Patterson Smith. James Patterson Smith ini seorang pengangguran dan seorang duda, tinggal di sekitar kawasan Gorton di Manchester. Pernikahannya berakhir pada tahun 1980 setelah 10 tahun karena sikapnya yang sangat kasar terhadap istrinya. Tina Watson yang berusia 20 tahun menjadi pacar selanjutnya, yang ia gunakan sebagai karung tinju selama 2 tahun. Bahkan ia melakukan pemukulan parah terhadapnya saat dia sedang mengandung bayinya. Hubungan itu berakhir pada tahun 1982 ketika Tina berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya saat mencoba menenggelamkannya saat dia sedang mandi. James kemudian mulai merawat Wendy Mothershead yang berusia 15 tahun yang juga ia lecehkan dan ia ingin tenggelamkan di wastafel dapur. Dia kemudian mulai merawat Kelly pada tahun 1993 dan tinggal bersama 2 tahun kemudian. Ketika keduanya pertama kali mulai berkencan, Kelly mulai menghabiskan banyak waktu di rumah Smith dan terkadang menghabiskan beberapa hari tanpa menghubungi orang tuanya. Meskipun Bates telah meninggalkan Smith sebentar karena pertengkaran dengannya, dia sekali lagi tinggal bersamanya di Furnival Road pada akhir November 1995. Orang tuanya melihat memar pada dirinya yang ia jelaskan sebagai akibat dari kecelakaan. Si Kelly ini menjadi semakin menarik diri dan pada bulan Desember 1995 ia mengundurkan diri dari pekerjaan paruh waktunya. Ketika Kelly datang menemui keluarganya pada kesempatan yang jarang terjadi, orang tuanya menjadi khawatir tentang kesejahteraannya. Dia mulai menurunkan berat badannya dan berhenti mandi serta berhenti menjaga penampilannya. Dia juga dipenuhi dengan memar dan pada suatu kesempatan dia juga dipenuhi bekas gigitan. Kelly menolak untuk mengakui bahwa James memukulinya dan dia menolak untuk meninggalkannya. Ketika dia berusia 16 tahun, dia berhenti mengunjungi keluarganya secara sepenuhnya. Tahun itu orang tuanya akan menerima kartu ulang tahun dan hari jadi yang tampaknya dari Kelly. Namun sayangnya kartu tersebut ditulis oleh tangannya James. Mereka tahu ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka merasa sangat tidak berdaya. Pada tanggal 16 April 1996, James Smith masuk ke kantor polisi setempat untuk melaporkan kematian Kelly yang tidak disengaja. Namun ketika polisi memasuki rumah dan melihat mayatnya, mereka tahu bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Mereka tahu mereka sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Tubuh telanjangnya ditemukan di kamar tidur dan darahnya ditemukan di seluruh rumah.
Otopsi Kelly mengungkapkan bahwa dia memiliki 150 luka terpisah di tubuhnya. Selama 4 minggu penuh ia diikat ke radiator dan perabotan di dekat rambutnya. Dan kadang-kadang dia diikat pula di lehernya. Berikut luka yang ditemukan di tubuh Kelly Beth. Panas hingga pantat dan kaki kirinya. Luka bakar di pahanya disebabkan oleh penggunaan setrika panas, lengan yang patah, luka tusuk ganda yang disebabkan oleh pisau, garpu, dan gunting, luka tusuk di dalam mulutnya, luka remuk pada kedua tangannya, mutilasi telinga, hidung, alis, mulut, bibir, dan alat kelaminnya, luka yang disebabkan oleh sekop dan gunting serta pangkas, kedua matanya dicungkil. Kemudian luka tusuk pada rongga mata yang sudah kosong. Scalping sebagian. Ahli patologi menetapkan bahwa matanya telah diangkat tidak kurang dari 5 hari dan tidak lebih dari 3 minggu sebelum kematiannya. Kemungkinan besar Kelly telah mengalami setidaknya 2 atau 3 minggu tanpa penglihatan selama penderitaannya. Dia juga kelaparan dan tidak menerima air selama beberapa hari sebelum kematiannya. Dia dipukuli di kepalanya dengan pancuran tepat sebelum ia mati tenggelam di bak mandi. Pada saat persidangan, James Smith menyangkal bahwa ia telah membunuh Kelly dan menyatakan bahwa ia akan menempatkannya di neraka dan membinasakan dia. Dia juga mengklaim bahwa dia akan mengejek tentang kematian ibunya dan akan dengan sengaja melukai dirinya sendiri untuk membuat segalanya tampak lebih buruk baginya. Ketika dia ditanya mengapa dia menyiksanya secara brutal seperti yang ia lakukan, James mengatakan bahwa dia telah menentangnya untuk melakukannya dan menantangnya untuk menyakitinya. Seorang psikiater konsultan, Gillian Mazzei, mengatakan kepada pengadilan bahwa James menderita gangguan paranoid yang parah dengan rasa cemburu yang tidak wajar dan hidup dalam kenyataan yang menyimpang. Pengadilan membutuhkan waktu 1 jam untuk memutuskan James yang berusia 49 tahun bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal penjara 20 tahun. Ya, itulah guys kasus yang sangat mengerikan yang terjadi kepada Kelly Ann Bates. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.